Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Suara Rida kurang kedengaran. Selamat siang, Rida. Selamat siang, Bu. Iya. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Bu, Bagus ya. Di masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita mulai belajar, Ibu cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Nak Rida? nggak ada, Bu, hadir semua. Bagus ya. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dipimpin oleh Nak Esther. Persilahkan Nak pimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Iya, baik. Terima kasih, Nak Esther. Hari ini kita mau mempelajari salah satu dari jenis cerita rakyat yang biasanya mengisahkan tentang raja-raja dan juga kepahlawanan dari seorang tokoh. Siapa yang tahu kita mau mempelajari apa hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Bu, Iya, bisa diulangi, Nak Esther? hikayat ya, Bu? Iya, benar sekali ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang hikayat. Sebentar, Ibu tampilkan dulu ya PPT-nya. Apakah sudah kelihatan, Nak, PPT-nya? Sudah, Bu. Iya, jadi tujuan kalian mempelajari hikayat ini agar kalian dapat mengidentifikasi yang pertama karakteristik dari cerita rakyat atau hikayat, kemudian pokok-pokok isinya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, lalu merangkum isi dari hikayat tersebut serta menceritakan kembali isi dari hikayat yang sudah kalian dengar dengan bahasa sendiri. Jadi seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, bahwasanya hikayat itu biasanya menceritakan tentang kisah raja-raja dan juga tentang kepahlawanan. Ada dari kalian yang bisa memberikan pengertian secara lengkap tentang hikayat itu? Ayo, ada yang bisa? Bu, saya, Bu. Iya, kepada Nak Ridas, dipersilakan, Nak. Jadi, Bu, hikayat itu adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan tentang kisah cerita, undang-undang, sejarah yang bersifat rekaan, kepahlawanan, keagamaan, maupun dongeng. Pada umumnya, hikayat ini juga mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Sebuah hikayat dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, atau untuk membangkitkan semangat juang, Bu. Itu yang saya ketahui, Bu, tentang hikayat. Iya, terima kasih ya, Nak Rida. Benar sekali, kita kasih aplaus untuk Nak Rida. Terima kasih sudah menjelaskan kepada Ibu dan juga teman-temanmu apa itu pengertian dari hikayat. Selanjutnya kita masuk ke cerita dari hikayat. Ada 3 Ibu tampilkan di PPT. Yang pertama hikayat Hang Tua, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indra Bangsawan. Dari ketiga hikayat itu, ada dari kalian yang sudah pernah mendengar hikayat tersebut? Salah satunya ada yang sudah pernah mendengar, Nak? Saya, Bu, yang hikayat Si Miskin, Bu. Oh, Nak Esther pernah mendengar tentang hikayat Si Miskin. Bisa tidak kamu menceritakan sedikit bagaimana kisah tentang hikayat Si Miskin kepada teman-temanmu? Baik, Bu, yang sudah saya ketahui atau yang sudah pernah saya dengar dari hikayat Si Miskin ini, bahwa sinopsisnya itu ada sepasang suami istri yang sangat miskin, sering dihina dan diolok-olok karena kemiskinannya.
Bahkan raja mendukung perbuatan rakyatnya yang melempari si miskin dan istrinya dengan batu. Kemudian mereka pun terus berjalan di tengah rasa kelaparan dan kesakitan, lalu mereka berhenti di tempat sampah, maka dicarinya sampah yang bisa dimakan olehnya. Ia menemukan ketupat basi dengan sebatang tebu dan dimakannya lah makanan sisa tersebut sampai terisi kembali tenaganya. Nah, setelah berapa lamanya, hamillah si istri tersebut, yaitu 3 bulan. Maka istrinya meminta agar bisa makan buah mempelam yang ditanam oleh seorang raja. Si miskin merasa tidak sanggup untuk bertemu raja. Akhirnya dia pergi ke pasar memohon kepada pedagang buah mempel agar diberi buah mempelam untuk istrinya yang sedang mengidam. Masyarakat pun iba dan memberinya buah mempelam secara gratis. Namun istrinya menolak. Ia hanya ingin buah mempelam dari pekarangan si raja tersebut. Maka si miskin pun memberanikan diri untuk pergi ke kerajaan dan memohon kepada raja untuk diberi buah tersebut. Raja pun merasa iba dan memberinya buah mempelam. Waktunya telah tiba, istri si miskin pun melahirkan anak laki-laki yang elok parasnya. Diberi nama Markaromah yang artinya hidup dalam kesukaran. Pada suatu hari, si miskin juga menggali lubang untuk membangun gubuk keluarganya yang tinggal. Ketika ia sedang menggali tanah, ditemukannya sebuah harta karun yang berisi emas dan tiada habisnya. Akhirnya si miskin itu pun hidup tidak sesuai dengan namanya. Begitu Bu yang saya ketahui tentang hikayat si miskin tersebut. Iya, baik. Terima kasih ya Esther sudah bisa menceritakan kembali bagaimana hikayat si miskin. Ibu mau bertanya lagi kepada Nak Esther, ada tidak nilai yang kamu bisa ambil yang terkandung dari hikayat si miskin yang sudah kamu ceritakan kepada teman-temanmu? Baik Bu, dari hikayat si miskin yang sudah saya ceritakan tadi, yang dapat saya ambil pesan nilai-nilainya itu bahwa si miskin tersebut tidak mudah menyerah dan mereka juga mau memaafkan kesalahan orang lain, begitu Bu. Iya, baik. Terima kasih ya Esther. Berikan aplaus kepada teman kalian Esther. Ya, dari cerita si miskin yang sudah diceritakan Esther, kita mendapatkan nilai bahwasanya kita itu tidak boleh mudah menyerah dan kita tidak boleh menjadi seorang yang pendendam, tapi kita harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari cerita rakyat atau hikayat. Jadi segala sesuatu itu pasti memiliki karakteristik yang mengikatnya. Begitu juga dengan hikayat. Hikayat memiliki 4 karakteristik. Yang pertama itu ada kemustahilan. Selanjutnya ada kesaktian tokoh, lalu anonim dan istana sentris. Bagian kemustahilan dan kesaktian tokoh tolong dibacakan Narida. Ya, baik Bu. Jadi kemustahilan itu salah satu ciri hikayat adalah baik dari segi bahasa maupun dari ceritanya. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah, lalu seorang putri keluar dari gendang. Lalu ada kesaktian tokoh. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Contohnya, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Itu, Bu. Ya, selanjutnya kepada Nak Esther, tolong dibacakan karakteristik anonim dan istana sentris. Baik Bu, saya lanjutkan. Yang anonim merupakan salah satu ciri cerita rakyat. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan, bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Selanjutnya itu istana sentris. Hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Dalam hikayat Indra Bangsawan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut. Di PPT di tempat saya sampai dalam cerita tersebut.
Iya, Ibu perbaiki ya, maksudnya itu selain itu latar tempat dalam cerita tersebut bercirikan istana sentris atau dikisahkan di kerajaan. Seperti itu ya, Nak. Baik, kita lanjutkan di nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Jadi, dalam hikayat itu terdapat nilai-nilai, ada 7 ya di PPT, bisa kalian lihat bersama. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca nilai-nilai tersebut. Nanti Ibu tanyakan mana yang kalian tidak mengerti. Kalian bisa tanyakan kepada Ibu, ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, baik, sudah 2 menit. Ibu mau bertanya kepada kalian, ada yang tidak kalian mengerti dari ketujuh nilai tersebut? Bu, saya Bu mau bertanya. Ya, Nak Rida, yang mana yang tidak dimengerti, Nak? Itu Bu yang nilai budaya. Itu maksudnya gimana Bu? Saya kurang paham yang nilai budaya itu Bu. Iya, Ibu jelaskan ya. Nilai budaya itu nilai yang berkaitan dengan hal-hal sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Kemudian nilai budaya itu juga berkaitan dengan adat istiadat dalam suatu daerah. Contohnya itu bakti anak kepada orang tua dan juga adanya budaya perebutan kekuasaan di dalam kerajaan-kerajaan dahulu. Karena kan hikayat ini umumnya menceritakan tentang kisah raja-raja seperti itu. Apakah sudah mengerti, Nak Rida? Baik Bu, sudah. Iya, baik. Kepada yang lain, ada yang tidak dimengerti? Esther sudah paham semua, Nak? Sudah, Bu. Ya, bagus. Kita lanjutkan ke uji pemahaman. Di sini ada satu soal tentang karakteristik dari hikayat. Kalian bisa baca ya, ada kutipan dan juga pertanyaan di situ. Ibu kasih waktu semenit. Nanti Ibu tanya kepada kalian siapa yang bisa menjawab soal tersebut. Oke, 1 menit dari sekarang. Baik, sudah semenit. Siapa yang bisa menjawab soal yang pertama? Ayo, siapa yang bisa? Ibu kasih nilai plus. Bu, saya Bu bisa jawab nomor 1. Iya, kepada Nak Rida. Bacakan soalnya yang kemustahilan sampai jawabannya. Kemustahilan yang terdapat dalam kutipan naskah Melayu klasik tersebut adalah itu Bu yang D, bertapa selama 25 tahun untuk melawan raksasa. Iya, benar sekali ya. Kenapa jawabannya D? Karena itu mencerminkan karakteristik kemustahilan. Kan tidak mungkin ya ada orang yang bisa bertapa selama 25 tahun, seperti itu ya. Kita masuk ke soal yang kedua. Sama seperti tadi, Ibu kasih waktu semenit. Nanti Ibu tanya lagi siapa yang bisa menjawab. Ibu kasih nilai plus. Oke, semenit dari sekarang. Baik, sudah semenit. Ayo kepada anak-anak Ibu, ada yang bisa menjawab soal yang kedua? Saya, Bu. Iya, Nak Esther, silakan, Nak. Baik, Bu. Nilai moral yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah jawabannya itu Bu, kepedulian rakyat atas keselamatan rajanya. Iya, benar sekali ya. Jawabannya E, kepedulian rakyat atas keselamatan rajanya. Itu mencerminkan adanya nilai moral dari kutipan yang sudah kalian baca tadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke mengidentifikasi isi dari hikayat. Jadi, sebelum kalian menceritakan kembali hikayat yang kalian dengar, kalian harus tahu bahwasanya kita perlu mengidentifikasi hikayat tersebut. Nah, adapun hal-hal yang perlu dilakukan, pertama itu kita harus berkonsentrasi pada hikayat yang didengar. Kemudian kita harus memahami alur dan menuliskan bagian-bagian yang penting dari hikayat yang kita dengar.
Kemudian kita melakukan persiapan untuk berlatih mengidentifikasi isi pokok dari hikayat dengan bahasa sendiri. Baik, ada uji pemahaman yang ketiga untuk melatih kalian tentang mengidentifikasi isi kutipan hikayat. Ibu kasih waktu semenit untuk kalian membaca dan mencari jawaban dari soal tersebut. Semenit dari sekarang, oke? Iya, baik. Sudah semenit. Ayo, siapa yang bisa menjawab soal yang ketiga? Ada yang bisa? Bu, saya, Bu. Iya, kepada Nak Rida dipersilakan. Isi kutipan hikayat tersebut adalah jawabannya yang Behang Tuah mengajak 4 sahabatnya berlayar menggunakan perahu apa adanya. Itu, Bu, Iya, benar jawabannya. sekali. Kasih aplaus untuk teman kita, Rida. Terima kasih ya, Narida sudah menjawab 2 kali. Di sini Ibu catat nama-nama yang mau berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Nanti akan Ibu kasih nilai plus. Oke. Selanjutnya, sebelum kalian mendengar hikayat yang akan Ibu tampilkan, kalian harus tahu bagaimana langkah-langkah dalam menceritakan kembali hikayat tersebut. Kepada Nak Esther, bisa dibacakan apa saja langkah-langkahnya? Bapak Ibu, adapun langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang pertama itu membaca atau mendengarkan teks cerita rakyat atau hikayat secara keseluruhan. Yang kedua itu mencatat tokoh dan penokohan dalam hikayat. Yang ketiga mencatat latar dan setting dalam hikayat yang dibaca. Yang keempat itu mencatat alur cerita rakyat. Yang kelima itu mencatat gagasan pokok hikayat, dan yang terakhir itu mengungkapkan kembali isi cerita rakyat atau hikayat dengan bahasa sendiri, begitu. Ya, baik. Terima kasih ya kepada Nak Esther sudah membacakan apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk menceritakan kembali hikayat. Baik, di sini ada video dari salah satu hikayat, yaitu hikayat Indra Bangsawan. Kepada Nak Esther, tolong diputar Nak videonya. Berhentikan share screen dulu, Bu. Hikayat Indra Bangsawan. Oke, sebentar Nak, di pause dulu. Videonya dijeda yang dulu. Ya, jadi nanti kalian mendengar dan menyimak video tersebut, kemudian Ibu kasih tugas kepada kelompok Rida ya, Rida bertugas untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat yang akan didengar, kemudian kepada kelompok Esther mencari karakteristik dari hikayat Indra Bangsawan tersebut. Oke? Tolong diputar Nak videonya, Nak Esther. Disimak ya baik-baik videonya. Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, keluarnya dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menemui anaknya yang tua, Syahpri, dan yang muda, Indra Bangsawan. Setelah beberapa lamanya,
Mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Suatu hari, Indra Bangsawan dan Syah Peri memohon pergi mencari buluh perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahpri dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang yang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan gendang itu muncullah Putri Ratnasari dari gendang. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaluh orang tuanya dalam gendang. Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Antah Brantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa yang akan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Kemalasari, sebagai upeti. Ditambah bahwa Raja Kabir sudah merancangkan bahwa siapa yang dapat menangkap Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Tak berapa lamanya, Putri Ratnasari pun sakit mata. Terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu yang disangkanya itu susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi Tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa, diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Indra Bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa untuk mengalahkan Buraksa. Ia diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minuman Buraksa. Indra Bangsawan berhasil dan segera menyelamatkan putri. Sudah, Bu. Iya, baik. Terima kasih kepada Esther sudah memutar videonya. Jadi tadi sudah sama-sama kita simak ya video tersebut. Jadi sesuai dengan yang Ibu instruksikan tadi, kelompok Rida membahas tentang mengidentifikasi nilai-nilai dari Hikayat Indra Bangsawan, kemudian kelompok Esther mengidentifikasi karakteristik dari hikayat tersebut. Kemudian nanti Ibu kasih kebebasan siapa yang mau menceritakan kembali dari hikayat tersebut. Oke, Ibu kasih waktu 7 menit. 7 menit dari sekarang, Ibu persilahkan.
Iya, sudah 7 menit. Sekarang Ibu persilakan kepada kelompok pertama karakteristik kelompok Esther untuk memberikan jawaban tentang karakteristik dari hikayat Indra Bangsawan. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Esther, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan apa saja yang menjadi karakteristik dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Yang pertama itu terdapat karakteristik kemustahilan. Nah, adapun kutipan ceritanya itu seperti bayi lahir disertai pedang dan panah. Yang kedua itu seperti seorang putri keluar dari gendang. Selanjutnya itu terdapat karakteristik kesaktian tokoh. Nah, adapun kesaktian tokoh itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu Syaperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Dan yang terakhir itu Bu, Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Iya, kita kasih aplaus untuk kelompok Esther. Selanjutnya, kelompok Rida mengidentifikasi nilai-nilai dari hikayat Indra Bangsawan. Silakan. Ya, Bu. Jadi dari hikayat yang tadi itu ada nilai agama, yaitu dia memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Lalu dia pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Lalu ada nilai sosial, yaitu dia tidak melihat perbedaan status sosial, lalu dia juga membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Baru ada nilai budayanya, raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Lalu ada mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan terhebat. Lalu ada nilai moral, yaitu dia tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, lalu memperdaya orang yang tidak berusaha. Lalu ada nilai edukasinya, yaitu kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Itu Bu, dari kelompok kami. Iya, baik. Kita kasih aplaus juga untuk kelompok Rida. Oke, di soal selanjutnya itu menceritakan kembali dari hikayat Indra Bangsawan. Ibu kasih kesempatan dari kelompok Rida dan kelompok Esther, siapa yang mau? Ayo, kelompok siapa yang mau menceritakan kembali? Kelompok Esther bisa? Kelompok Rida? Sebentar ya, Bu. Mudah saja ya kalian menceritakan kembalinya, menceritakan hikayat itu dengan bahasa sendiri. Jadi tidak usah kepada video tersebut. Kalian mungkin merasa susah, kalian menggunakan kalimat-kalimatnya, tidak usah menggunakan kalimat yang terlalu formal, tetapi dengan bahasa kalian sendiri. Baik, kepada kelompok Rida, bisa? Bisa, Bu. Iya, Ibu persilakan Rida. Hikayat ini menceritakan tentang 2 putra raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syapari. Lalu baginda raja tersebut menguji siapa yang paling layak menjadi penggantinya. Lalu ia kemudian menyuruh kedua putra kembarnya untuk mencari bulu perindu. Dalam perjalanan keduanya, karena hujan dan badai yang sangat besar, Syapari berhasil menolong putra Ratnasari dan dayang-dayangnya yang ditawan Garuda. Akhirnya Syapari menikah dengan putri Ratnasari. Di tempat lain, Indra Bangsawan sampai ke negeri Antabranta yang dikuasai oleh Buraksa. Raja Kabir, Raja negeri Antabranta, membuat sayembara siapa saja yang dapat mengalahkan Buraksa akan dijadikan menantunya. Lalu pada suatu hari Syapari datang dan menolongnya untuk mengalahkan Buraksa. Akhirnya Indra Bangsawan menikah dengan Putri Kemalasari setelah berhasil menangkap Buraksa.
Itu Bu dari kelompok kami Bu. Iya, kita kasih aplaus untuk kelompok Rida. Terima kasih kepada kelompok Rida sudah mau memberikan gagasannya, sudah mau menceritakan kembali bagaimana hikayat Indra Bangsawan tersebut. Baik, karena waktu pembelajaran kita sudah mau habis, sudah mau selesai, adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari karakteristik dari hikayat, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, serta bagaimana langkah-langkah dalam menganalisis isi dan juga menceritakan kembali hikayat yang sudah didengar. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Esther, silakan. Baik, Bu. Adapun yang saya dapat pada pembelajaran pada hari ini, jadi dapat saya simpulkan bahwa hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, adapun karakteristik hikayat, yang pertama itu merupakan kisah kemustahilan. Yang kedua, tokoh-tokohnya mempunyai kesaktian. Yang ketiga, istana sentris. Yang keempat, anonim atau pengarang cerita tidak diketahui. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat sama dengan nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Dalam membaca sebuah hikayat, kita harus mengikuti beberapa langkah yang disajikan atau yang telah Ibu tampilkan tadi. Baik, Bu, sekian simpulan dari saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih Ana Esther sudah menyimpulkan pembelajaran kita mulai dari awal hingga akhir. Jadi untuk selanjutnya tugas kalian tadi kita sudah mengerjakan kegiatan 2. Sekarang masuk ke kegiatan 3 yang akan kalian kerjakan di rumah, yaitu tentang hikayat Raja Donan. Kalian bisa membaca ya instruksi yang sudah Ibu berikan di LKPD yang sudah Ibu kirimkan juga di WA grup kita. Dikirimkan hari Senin sebelum pukul 7. Sebelum pukul 7 malam di WA grup. Bagi yang terlambat, nilainya akan Ibu kurangi. Jadi, Ibu harap kalian disiplin dan benar-benar mengerjakan tugasnya. Baiklah, terima kasih Bu ucapkan kepada anak-anak sekalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup pembelajaran kita, Ibu akhiri dengan selamat siang semua. Selamat siang, Bu.